Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kelak kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperlukan keteguhan dan keyakinan yang kokoh, karena harus rela mengeluarkan harta yang tidak sedikit untuk menunaikan ibadah haji, harus menyiapkan puluhan juta rupiah, dan ditambah kesabaran yang tinggi karena harus rela antri Allah. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا وثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على إقامة الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد الأدنان وعلى آله وصحبه
وتابعه على مر الزمان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المنجم عن الجسمية والجهاد والزمان والمكان واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن اما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Subhanallahul azim. Hadirin sidang Idul Adha rahimahullah. Segala puji milik Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua yang tiada terhingga banyak. Dan yang kalau dihitung niscaya tidak akan terhitung. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan terhitung banyaknya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diaku umat kanjeng Nabi dan mendapat syafaatul ummah nanti di yaumil akhir. Amin. Hadirin sidang Idul Adha rahimahullah. Dalam suasana menyambut hari raya Idul Adha, kalimat-kalimat tauhid, kalimat takbir, kalimat tahmid dan tahlil mengumandang di seluruh dunia, menunjukkan suatu pengakuan yang kokoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar dan Maha Agung, dan tidak ada satupun yang dapat menyerupai keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Idul Adha rahimahullah. Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di setiap bulan Dzulhijjah merupakan hari raya yang identik dengan dua ibadah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kedua ibadah ini hanya bisa dilaksanakan di bulan Dzulhijjah dan tidak bisa dilaksanakan di bulan-bulan yang lain. Juga tidak bisa dipisahkan dengan kisah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Perjuangan kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri Siti Hajar, juga anak sematawayangnya Nabiullah Ismail alaihissalam, diiringi dengan perintah dan cobaan, yaitu Nabi Ibrahim menempatkan istri dan anaknya di daerah Mekah yang tandus, yang gersang. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi jam'in inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya artinya, ya Allah, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman dan berada di sisi Baitullah yang mulia. Ya Allah, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian mereka cenderung kepada mereka,
dan anugerahkanlah mereka rezeki dan buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum sehingga tidak bisa menyusui Ismail yang masih kecil. Ia pun mencari air sambil berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sebanyak 7 kali peristiwa ini kemudian menjadi salah satu rukun dalam ibadah haji. Dalam kesusahan itu, Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah telapak kaki Nabiullah Ismail. Dan air yang penuh berkah ini sampai sekarang terus dinikmati oleh umat Islam di seluruh dunia. Cobaan yang lain yang diterima keluarga Nabiullah Ibrahim adalah perintah untuk menyembelih anak sematawayangnya. Melalui mimpi, Nabi Ibrahim diberikan ujian keimanan dan ketakwaan, karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa jika Allah menghendaki Ismail untuk dikorbankan, maka ia pun akan melaksanakannya. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Ismail, ia pun merasa ragu dan berpikir. Kemudian Ibrahim pun melaksanakan perenungan, apakah mimpi ini datang dari Allah atau datang dari setan. Peristiwa perenungan ini diabadikan dalam agama, disebut hari tarbiyah, dan kita disunatkan untuk melaksanakan puasa. Hadirin sidang Idul Adha rahimahullah. Setelah perenungan, hilanglah keraguan-keraguan. Ibrahim pun tidak ragu lagi bahwa mimpi itu benar-benar perintah dari Allah. Di tanggal 9, maka keraguan hilang. Ada yang disebut dengan Arafah, artinya mengetahui, dan juga disunatkan kepada kita untuk melaksanakan puasa di hari Arafah. Begitu hebatnya puasa di hari Arafah, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siyamu yawma Arafata ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Bahwa saum atau puasa di hari Arafah itu lebih disukai oleh Allah, karena puasa di hari Arafah bisa menghapus 1 tahun dosa yang telah lalu dan 1 tahun dosa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari penyembelihan pun datang, Nabi Ibrahim dengan penuh keimanan dan ketakwaan, serta Ismail dengan penuh keyakinan akan melaksanakan proses penyembelihan. Pada waktu itu setan tidak henti-hentinya menggoda Ibrahim, menggoda Ismail, dan menggoda Siti Hajar, supaya tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu menyembelih. Keimanan keluarga Nabiullah Ibrahim tidak tergoyahkan sedikit pun. Kemudian Ibrahim melempar setan dengan batu, yang kemudian peristiwa itu diabadikan di dalam ibadah haji yang dikenal dengan melempar umroh. Ketika Ibrahim menyembelih, Allah berfirman di dalam surat Ibrahim dan memerintahkan agar Ibrahim berhenti menyembelih Ismail.
وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. Kami menebusnya dengan seekor sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Juga atas peristiwa ini, malaikat yang membawa hewan sebagai pengganti Ismail tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini pun disambut oleh Nabiullah Ibrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa besar inilah umat Islam disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari peristiwa sejarah keluarga Nabi Ibrahim inilah kita bisa mengambil hikmah serta keteladanan perjuangan sampai dengan keteguhan iman dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Peristiwa Nabi Ibrahim yang termaktub dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti sa'i, melempar jumrah, puasa tarwiyah, puasa Arafah, serta menyembelih kurban ini harus semakin meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita dalam beribadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam menjalankan ibadah haji dan kurban diperlukan keteguhan dan keyakinan yang kokoh, karena harus rela mengeluarkan harta yang tidak sedikit untuk menunaikan ibadah haji, harus menyiapkan puluhan juta rupiah dan ditambah kesabaran yang tinggi karena harus rela antri puluhan tahun. Saking banyaknya umat Islam yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Begitu juga untuk berkurban harus menyediakan anggaran yang tidak sedikit untuk membeli hewan kurban. Jemaah salat Idul Adha rahimahullah, harta yang dikeluarkan untuk berangkat ke tanah suci akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, tidak ada pahala buat haji yang mabrur kecuali surga. Begitu juga dengan ibadah kurban. Rasulullah telah bersabda dalam salah satu hadisnya, ma'ila nabiyyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min irqaqil dam innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quluniha wa ash'ariha wa adlaqiha wa nadama la yaqamu Allah bi makanin qabla an yaqamu Allah fatibu biha nafsan. Tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu yang menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Karena hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karena itu rapatkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jemaah salat Idul Adha rahimahullah, akhirnya semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan rezeki kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah khususnya ibadah haji dan ibadah kurban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Al-Qa'ili fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ta'lamu anna Allaha ma'akum bi amri bada'atihi. Wa ta'lamu anna Allaha ma'akum bi amri bada'atihi bi nafsihi wa tamami malaikatihi bi kursihi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Wa'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.